Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Apriani, NPM 231021019, kelas A Hukum Bisnis. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mid semester dari mata kuliah Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dosen pengampu Ibu Dr. Desi Apriani, SHMH. Sumber video ini dari putusan website resmi Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia nomor 14/KPPU/L/2019 tanggal 26 Februari 2020, yaitu tentang dugaan pelanggaran pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam pelelangan proyek kerjasama pemerintah dengan badan usaha terkait sistem penyediaan air minum di Kota Bandar Lampung. Saya membagi video ini menjadi 4 bagian: 1 duduk perkara, 2 pertimbangan, 3 diktum putusan, 4 analisa. 1 duduk perkara. Putusan perkara nomor 14 KPPU L/2019 yang menjadi terlapor 1, Perusahaan Daerah Air Minum PDAM Wairilau Kota Bandar Lampung yang beralamat di Provinsi Bandar Lampung. Terlapor 2, PT Bangun Cipta Kontraktor yang beralamat di Provinsi DKI Jakarta. Terlapor 3, PT Bangun Cipta Sarana yang beralamat di Provinsi DKI Jakarta. Yang menjadi objek perkara pada putusan ini adalah pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha terkait sistem penyediaan air minum Kota Bandar Lampung. Kronologi standar. Panitia pengadaan berdasarkan surat keputusan Direksi PDAM Wairilau Kota Bandar Lampung nomor PU-665-PDAM-08-3 Romawi _2017 tentang panitia pengadaan BUP proyek KPBU SPAM Kota Bandar Lampung. Yang pertama, pengumuman prakualifikasi yang dilaksanakan pada Maret 2017. Selanjutnya penjelasan prakualifikasi pada bulan April 2017, prakualifikasi dan pengumuman hasil prakualifikasi pada bulan Juni 2017, permintaan proposal atau request for proposal pada bulan Agustus, September, dan Oktober 2017, evaluasi dokumen penawaran sampul 1, administrasi dan teknis pada bulan November 2017, terakhir evaluasi dokumen penawaran sampul 2, finansial, pada bulan November 2017. Dugaan pelanggaran, bahwa terlapor diduga melakukan pelanggaran ketentuan pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Bahwa ketentuan pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 85/PUU strip 14 Romawi _2016 yang menyatakan pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Berdasarkan informasi dalam putusan ini dapat diketahui bahwa 1. Terlapor 2 merupakan anak perusahaan kelompok usaha terlapor 3. 2. Bahwa pada bulan Mei 2017, terlapor 2 dan terlapor 3 membuat perjanjian kerjasama operasi atau KSO untuk proyek KPBU SPAM Kota Bandar Lampung. 3. Bahwa pengeluaran, keuntungan dan kerugian terkait dengan keikutsertaan proyek tersebut dibagi sebagai berikut. Terlapor 2 sebesar 55%, terlapor 3 sebesar 45%. Pemenuhan unsur pelanggaran. Ketentuan pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat diuraikan sebagai berikut. Unsur bersekongkol, bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu. Bahwa tindakan terlapor 1
terkait dengan fakta post bidding dan tindakan mengubah kriteria penilaian dapat dikategorikan sebagai tindakan memfasilitasi terjadinya persekongkolan serta bentuk pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum. Bahwa oleh karena itu tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan bersekongkol. Atas dasar hal tersebut, maka unsur bersekongkol dalam perkara akuo terpenuhi. Bahwa persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh terlapor 1 dengan terlapor 2 dan terlapor 3 telah mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan dengan cara tidak jujur, melawan hukum, dan menghambat persaingan usaha sebagai berikut. 1. Tindakan post bidding yang dilakukan oleh KSO terlapor 2, terlapor 3 merupakan perbuatan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan dengan cara yang tidak jujur. 2. Tindakan terlapor 1 yang tidak menggugurkan KSO terlapor 2, terlapor 3 karena tidak melampirkan surat jaminan penawaran asli dalam dokumen penawaran dan tidak menolak post bidding terhadap dokumen tersebut merupakan perbuatan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan dengan cara melawan hukum. Bahwa dengan demikian unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat terpenuhi. 2. Pertimbangan. Tentang pertimbangan majelis komisi sebelum memutus, bahwa sebelum memutuskan ada tidaknya pelanggaran ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh para terlapor, majelis komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan sebagai berikut. Bahwa proyek KPBU SPAM Kota Bandar Lampung merupakan proyek strategis nasional. Bahwa proyek KPBU SPAM Kota Bandar Lampung merupakan proyek untuk memenuhi hajat hidup orang banyak khususnya dalam penyediaan air minum. Bahwa terlapor 1, terlapor 2, dan terlapor 3 kooperatif selama proses persidangan. Bahwa majelis komisi mempertimbangkan hal yang memberatkan, yaitu terlapor 2 sudah pernah dihukum berdasarkan putusan KPPU yang telah berkekuatan hukum tetap. 3. Diktum putusan. 1. Menyatakan bahwa terlapor 1 PDAM Wairilau Kota Bandar Lampung, terlapor 2 PT Bangun Cipta Kontraktor, dan terlapor 3 PT Bangun Cipta Sarana terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 2. Menghukum terlapor 1 PDAM Wairilau Kota Bandar Lampung untuk membayar denda sejumlah Rp1.747.000.000 yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha. 3. Menghukum terlapor 2 PT Bangun Cipta Kontraktor untuk membayar denda sejumlah Rp3.843.000.000 yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha. 4. Menghukum terlapor 3 PT Bangun Cipta Sarana untuk membayar denda sejumlah Rp2.358.000.000 yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha. 5. Memerintahkan terlapor 1, terlapor 2, dan terlapor 3 untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU. 6. Bahwa apabila terlapor tidak menjalankan putusan membayar denda selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap, maka akan ditindaklanjuti dengan proses pidana sesuai dengan pasal 48 dan atau pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. 4. Analisa. 1. Post bidding adalah tindakan mengubah, menambah, mengganti, dan ataupun mengurangi dokumen pengadaan dan ataupun dokumen penawaran setelah waktu pemasukan penawaran berakhir. 2. Berdasarkan duduk perkaranya, dapat kita ketahui bahwa proses pelelangan yang dilakukan oleh PDAM Wairilau masih banyak kekurangan. Pengawas internal dari Perumda tersebut tidak berjalan dengan baik
Seperti disebutkan bahwa kejadian post bidding yang melibatkan terlapor 1, terlapor 2, dan terlapor 3 pada saat proses pelelangan di dalam ruangan. Tentunya hal ini tidak hanya melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan adanya sanksi administratif berupa pembayaran denda sebesar 1.747.000.000 rupiah, tetapi juga menciderai integritas dan profesionalitas Perumda tersebut. 3. Pemerintah daerah sebaiknya mengeluarkan peraturan daerah terkait penambahan sanksi administrasi bagi yang telah melakukan pelanggaran berulang. Contohnya, tidak boleh mengikuti lelang yang diadakan pemerintah selama 1 tahun. Jadi analisa saya selanjutnya, di mana kita mengetahui bahwa pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran ketentuan undang-undang ini, dan ayat 2 yang berbunyi tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat berupa penetapan pembatalan perjanjian. Walaupun kita mengetahui pertimbangan majelis komisi memberikan sanksi denda kepada pihak terlapor karena ini termasuk proyek strategis nasional dan juga karena penyediaan air minum ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, akan tetapi menurut pendapat saya, karena telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan juga telah menciderai aspek keadilan dalam persaingan usaha, maka majelis komisi dapat memutuskan pembatalan penetapan pemenang lelang dan memberikan jangka waktu selama 14 hari kepada pihak terlapor 1, dalam hal ini panitia lelang, untuk menetapkan pemenang baru yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan di awal. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.